Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para wanitanya Allah yang ada di Jawa Barat. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Biarlah Allah Immanuel selalu menyertai kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa merayakan Natal WBI Korda Jabar secara virtual. Kita percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun secara virtual, tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga acara Natal kita dari awal sampai pada akhirnya, semua acara yang ada boleh memberkati kita, tetap memberi semangat dan sukacita di tengah-tengah sikon yang mungkin membuat kita cemas, tetapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapa yang sangat baik, kami datang menghampiri Engkau pada saat ini kepadamu dengan rasa penuh ucapan syukur. Karena di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami WBI Korda Jabar untuk merayakan hari Natal. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Meskipun kami tidak dapat merayakan seperti tahun-tahun yang lalu dengan bertatap muka, tetapi Engkau masih memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh merayakan Natal ini secara online. Kami bersyukur untuk hikmat marifat yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan melalui acara Natal yang kami lakukan pada saat ini, Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu. Engkau pakai Tuhan setiap yang bertugas pada saat perayaan Natal ini, baik WL, baik singer, pemain musik, pembawa firman, semua yang bertugas, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau layakkan, Engkau urapi mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh melayani pekerjaan-Mu pada saat ini Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan setiap wanita-wanita yang mengikuti acara Natal ini, dimanapun mereka berada, meskipun mereka ada di rumah masing-masing, Engkau mengurapi mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka pun boleh merasakan sukacita daripada-Mu di dalam merayakan hari Natal ini. Engkau yang memberkati Tuhan perayaan Natal kami ini Tuhan, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Tuhan boleh menjadi berkat bagi mereka yang mengikuti dan juga bagi kami semua yang melayani Tuhan pekerjaan-Mu ini. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu kalau disampaikan sebentar Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami sekalian Tuhan yang mendengar. Kami menyerahkan perayaan Natal kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau hadir di tengah-tengah perayaan Natal. Roh sukacita Engkau limpahkan kepada kami sekalian, sehingga kami boleh menyambut perayaan Natal ini Tuhan dengan penuh sukacita. Kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang memerintangi di dalam nama Yesus kami usir Tuhan. Biar Engkau yang tolong Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Nama Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya, dan kami boleh berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya. Yang percaya dan diberkati, mari kita akan katakan sama-sama. Amin. Wanita-wanita Betel Indonesia di seluruh dunia, saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Kita sambut dengan sukacita. Haleluya. Sesungguhnya Dia telah lahir ke dunia. Dia telah menebus dosa setiap kita, saudara. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat Hari Natal. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan hari ini sebagai hari kelahiran
Biarlah kiranya Engkau hadir dan bertata Tuhan. Amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, wanita kesayangan Tuhan.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan tataannya domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, biarlah hanya Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Engkau lahir di hati kami. Kami mau takutkan nama-Mu. Mari lebih lagi katakan. Thank you Lord. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih lagi nyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah sukacita dari Allah turun atas kita. Dia yang lahir bagi kita. Dia mati bahkan bangkit buat hidup kita. Yang lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus, Dia
Tuhan. Seorang penasehat ajaib. Amin. Engkau datang untuk menyelamatkan setiap kami. Amin. Terima kasih Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas baunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya. Amin. Di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkau adalah Juru Selamat dunia, Tuhan. Kau rela menebus dosa kami, Bapa. Seorang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah
Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan ucapan syukur kami lewat segala pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau buka hati kami bagi firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap telinga para pendengar Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang besar yang ingin Engkau sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom para wanitanya Allah yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa dalam ibadah perayaan Natal dari Korda WBI yang ada di Jawa Barat. Kita melewati hari-hari yang sulit dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, bahkan di negara kita, di daerah kita juga kita mengalami. Dan hal ini menimbulkan banyak krisis, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, bahkan krisis di tengah keluarga kita. Dan kita melihat banyak angka perceraian terjadi, banyak wanita-wanita yang minta cerai sama suaminya karena tidak tahan menghadapi masalah. Dan kita tahu ini merupakan masa padang gurun buat kehidupan kita. Dan tapi kita percaya bahwa di saat kita memiliki Tuhan, di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan melewati masa-masa sulit ini. Karena kita tahu dan pegang janji Allah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun, tetapi mereka tetap mengalami penyertaan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita kuat. Itu yang akan membuat kita mengalami penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Nabi Yesaya pernah bernubuat bagi kerajaan Israel saat itu. Dan ada kabar baik yang disampaikan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan pertolongan lewat seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Dan penggenapan itu nyata lewat kelahiran Tuhan Yesus melalui Maria yang dikaruniai Tuhan. Lewat kelahiran ini, kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan umatnya, akan menyelamatkan kita semua, akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dari kebinasaan, dan Dia akan menyertai kita dan menyertai kita sampai kita masuk pada kekekalan. Ada beberapa hal yang kita akan alami lewat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah Dia memberikan jalan keluar di tengah kesulitan kita. Allah Immanuel memberikan jalan keluar di tengah kesulitan kita. Yeremia 8 ayat 23 A mencatat, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Yang artinya ada waktunya masalah itu akan berhenti dalam hidup. Tidak selamanya kehidupan kita ini dipenuhi oleh masalah, tetapi ada waktunya Tuhan akan menghentikan masalah. Karena kuasa Tuhan dinyatakan dalam segala kelemahan kita. Cukuplah kasih karunia Tuhan itu untuk kita. Karena kita percaya bahwa Yesus telah lahir bagi kita. Yesus Allah Immanuel itu yang memberikan kita jalan keluar. Badai pasti berlalu, seperti ungkapan pujian dari artis zaman dulu ya, bahwa masa yang sulit tidak akan bertahan lama. Tetapi orang yang ulet, orang yang tekun, dia akan mengalami
pemulihan, dia akan bertahan di dalam kesulitan dan akan keluar dalam kesulitan itu. Ada satu cerita yang saya dapatkan di mana ada seorang anak kecil, seorang anak berjalan dengan ayahnya di mobil. Anak ini sedang belajar mengendarai mobil dengan ayahnya. Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba anak ini berkata kepada ayahnya, "Pak, ini sekarang cuacanya jadi gelap, di depan itu gelap. Di depan itu sepertinya ada hujan." Dan benar, sewaktu mereka mengendarai mobil ini, badai mulai datang, angin kencang datang, hujan besar datang, banyak mobil yang menepi. Dan anak ini bertanya kepada ayahnya, "Pak, bagaimana?" Ayahnya berkata dengan bijaksana, "Nak, jalan terus. Ingat ada Papa di sampingmu. Papa akan menemani engkau." Dan kemudian anak ini dengan hati yang galau gitu ya, dia jalan. Tapi dia yakin karena ada ayahnya. Jadi dia tidak begitu takut. Di tengah perjalanan, hanya beberapa mobil yang ada dan akhirnya hanya mobil mereka saja yang ada. Dan badai itu semakin kencang. Angin itu bertiup dengan kencang dan hujan semakin deras. Dia bertanya lagi kepada ayahnya, "Pak, apakah kita berhenti sekarang?" Ayahnya berkata, "Tidak, Nak. Terus jalan ke depan. Ingat ada Papa di samping. Kamu fokus ke depan. Jangan lihat kiri kanan. Kamu tenang, ada Papa di sampingmu." Dan anak ini kemudian melajukan kendaraannya dengan hati-hati sampai dia mendapati suatu keadaan di mana sudah tidak ada hujan. Awan cerah, langit biru. Suasana menjadi tenang dan sangat tenang. Dan kemudian ayahnya berkata begini, "Nak, saatnya kita menepi dan kita beristirahat sejenak." Anak ini berkata kepada ayahnya, "Pak, kenapa tidak waktu badai itu kita berhenti, tetapi kenapa dalam keadaan yang terang ini kita berhenti?" Dan ayahnya berkata dengan bijak, "Nak, kalau engkau saat tadi berhenti dan tidak masuk di dalam badai, kita tidak akan pernah sampai di tempat ini. Tempat yang cerah, tempat yang indah." Jadi ibu-ibu yang kekasih, kita tahu bahwa Allah menyertai kita dan ada di samping kita. Melewati badai kehidupan ini, kita yakin dengan penyertaan Tuhan kita akan sampai pada titik terang. Kita akan melewati badai itu karena kita tekun. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, "Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh." Jadi ibu-ibu yang kekasih, para perempuan yang dikasih Allah, kita harus tekun dan ulet menghadapi kesulitan. Allah Immanuel itu akan menyertai kita. Ada satu kesaksian dari Max Lucado. Dia adalah seorang penulis dan dia memasukkan tulisannya itu ke suatu penerbit, tetapi apa yang dia dapatkan bahwa dia ditolak 35 kali oleh berbagai penerbit buku rohani. Tetapi dia tekun dan akhirnya tulisannya itu diterima oleh salah satu penerbit dan bukunya menjadi buku yang sangat laris di Amerika. Bahkan dia telah menulis sekitar lebih dari 50 buku dan terjual lebih dari 28 juta kopi dalam berbagai bahasa. Sebab itu, ibu-ibu yang kekasih, yakinlah bahwa selalu ada jalan keluar di tengah kesulitan kita, karena Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan akan membuat masa depan kita penuh harapan. Penyertaan Tuhan memberikan kita masa depan yang cerah. Yesaya 9 ayat 1 berkata, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Wow, waktu kita berada di dalam kegelapan, saat kita mati lampu, apa yang kita cari? Lilin. Apa yang kita cari? Sesuatu yang bisa menghasilkan cahaya. Dan waktu cahaya itu bersinar, kita udah dapatkan lilin dan ada terang, hati kita lebih tenang. Kita bisa mencari sesuatu yang kita cari. Seringkali kehidupan kita diliputi oleh kekelaman. Tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan melihat terang yang besar yang menggantikan kesulitan yang sangat gelap. Kita menerima terang yang besar itu. Kita menerima sesuatu pertolongan yang luar biasa. Di dalam terang ada harapan. Ada seorang hamba Tuhan dan juga motivator, namanya Nick Fujikik, namanya agak sulit ya. Nah, kita tahu bahwa dia mengalami kecacatan, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Awalnya dia ingin tidak menerima keadaan dirinya dan mencoba untuk bunuh diri. Tetapi bersyukur dia memiliki orang tua, ibu yang penuh kasih yang memotivasi dia. Dan kemudian pada saat dewasa dia menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi dia. Kemudian dia bisa menjadi motivator dan penginjil yang ternama yang membawa berita baik, berita pengharapan kepada seluruh dunia. Bahwa Yesus Allah Immanuel yang akan menyertai kita dan memberikan harapan. Dia menikah. Dia punya 4 orang anak yang normal. Dan hidupnya sekarang diberkati luar biasa. Karena dia mengandalkan hidupnya, menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, penciptanya. Jika kita bisa fokus kepada misi Tuhan dalam hidup kita, dan kita menaruh pengharapan kita sungguh kepada Tuhan, kita akan mengalami hal yang luar biasa karena dia adalah Allah pengharapan kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan." Hari depan yang penuh harapan. Wow. Sebab itu, serahkanlah segala khawatir kita kepadanya, karena dia yang akan bertindak. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. So kita jangan fokus pada masalah yang sedang terjadi dan merundung dan mengeluh dan berkata, sudah sampai di sini gak ada harapan. Tapi hari ini kita boleh berkata, Tuhan, terima kasih untuk kelahiranmu. Terima kasih karena Engkau menjadi Allah pengharapanku, Allah Immanuel yang menyertai aku, yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami masalah. Rasanya mereka sudah frustrasi. Kita sebagai orang tua, sebagai ibu yang penuh kasih, kita juga mendorong anak-anak. Kita jangan menghakimi dan menyalahkan anak-anak atau suami kita yang saat ini sedang ada masalah. Tetapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang dikasihinya, bagi kita yang dipanggil menurut rencana Allah. Sebab itu kita tahu di dalam Dia ada pengharapan yang luar biasa. Mari kita berjuang. Mari kita terus ada di dalam jalannya Tuhan. Di dalam pengharapan itu kita menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti tinggal diam. Ada tindakan yang harus kita lakukan untuk mencapai pengharapan itu. So jangan tinggal tetap di dalam masalah kita. Jangan tinggal tetap di dalam kesulitan kita. Kita punya masa depan yang cerah. Kita ini hidup di dalam rancangannya Tuhan. Di dalam rencananya Tuhan
Amin. Ibu-ibu hari ini, buka hatimu, biarlah hatimu dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan dari Allah. Biarkan Dia ada di dalam hidupmu, Allah yang menyertai engkau. Yang ketiga, Allah Immanuel itu akan memberikan sukacita dalam kesukaran. Yesaya 9 ayat 2 berkata, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Puji Tuhan, sewaktu kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, waktu Yesus ada di dalam hati kita, kita tahu bahwa kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Itu merupakan sukacita yang besar, kabar berita yang sungguh luar biasa. Saya teringat waktu malaikat itu menjumpai para gembala, dikatakan, ada kabar baik, ada kabar sukacita karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Pergi dan temui gembala ini, gembala-gembala yang penuh dengan kesederhanaan. Mereka datang, mereka pergi ke kandang itu, mereka menjumpai Yesus dan kemudian mereka tidak tinggal diam saja. Dengan penuh sukacita, mereka membawa kabar baik itu kepada kawan-kawannya. Berita baik, berita sukacita, berita yang penuh harapan harus kita responi dengan sukacita. Puji Tuhan bahwa sewaktu kita bergantung kepada Tuhan, waktu kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami sukacita. Amin. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Hal ini bisa kita alami sekali lagi karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Karena Dia adalah sumber sukacitanya. Sebab itu mari kita bergantung kepada Dia dan kita bilang, Tuhan, penuhi hatiku terus Tuhan. Tinggallah di hatiku terus Tuhan, di dalam hidupku. Seperti ada pujian, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun aku berada, senantiasa kau pun ada. Di mana? Di hati yang membuat kita sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur di saat COVID ini. Oh, sukacita itu sangat kita perlukan, gembira itu sangat kita perlukan karena akan membangun semangat kita sehingga imunitas tubuh kita menjadi naik, imunitas kita menjadi tinggi dan itu akan menghalau setiap penyakit. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa dan yakini bahwa waktu Yesus bertahta, Roh Kudus ada dalam hati kita. Allah Immanuel itu akan memberikan sukacita di dalam kesukaran kita. Saya ingat satu pujian sekolah minggu yang nyanyinya begini, kalau hari hujan tetaplah kita menyanyi. Jadi karena hujan itu akan berhenti dan setelah hujan akan ada pelangi. Jadi kita jangan galau, jangan kegalauan itu menguasai hati kita, pikiran kita. Tetapi pikirkanlah segala yang mulia, segala yang kudus, segala yang sedap didengar, segala yang baik. Pikirkanlah semua itu dan itu akan membuat hati kita dipenuhi dengan sukacita. Dan dari mulut kita selalu ada pujian, sukacita, ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk penyakit ini. Terima kasih untuk masalah ini. Karena aku tahu Engkau akan memberikan jalan keluar. Engkau akan memberikan sukacita, keteguhan hati. Karena Engkau akan memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang akan memberikan kekuatan, sukacita, pengharapan
Dan Pemazmur 37 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi para perempuannya Allah, jangan lagi mengomel ya, jangan bersungut-sungut, jangan lagi bersedih, tetapi mengucap syukurlah, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Amin. Wow, puji Tuhan. Di tengah tantangan tahun 2020 ini, pasti kita akan maju melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa Allah Immanuel itu senantiasa ada buat kita, memberikan pendampingan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yes, Raja itu sudah datang. Ia ada di sampingmu, Ia ada di sisimu. Dia adalah penasehat yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Dia Raja damai. Wow, waktu kita memiliki Tuhan dan kita berkata, Tuhan, Engkau ada di sampingku, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Karena Dia ada bersama kita di setiap waktu. Matius 28 ayat 20b berkata, Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Mau mengalami penyertaan Tuhan? Buka hatimu dan berkata, Tuhan, tinggallah terus dalam hidupku. Dan kita boleh mengucap syukur terus kepada Tuhan, beriman dan tetap setia kepada Tuhan, andalan kita, gembala yang agung, gembala yang senantiasa menyertai dan mendampingi kita, sehingga walaupun kita berada dalam lembah kekelaman, kita tidak pernah takut bahaya, karena Dia menyertai kita. Allah Immanuel. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami sangat bersyukur Tuhan untuk kelahiran-Mu bagi kami. Kasih-Mu besar bagi kami sehingga Engkau mau merendahkan diri-Mu turun ke dalam dunia bagi kami. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang besar yang menebus segala kesalahan kami, sehingga kami memiliki Engkau Tuhan penyelamat kami. Di dalam Engkau ada keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjadi Allah Immanuel bagi kami. Engkau yang menyertai kami setiap saat Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar di tengah kesulitan kami. Engkau yang membuat masa depan kami penuh harapan. Engkau Allah Immanuel yang memberikan sukacita di dalam kesukaran kami. Dan Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami untuk mendampingi kami Tuhan. Kami tidak akan pernah berjalan sendiri Tuhan, karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau ada di dalam hidup kami, di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Sebab itu Bapa, kami mau selalu intim dengan Engkau. Kami ingin selalu menautkan hati kami, kehidupan kami kepada Engkau sumber kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami bertaut pada sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber pengharapan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami tidak akan berjalan sendiri, kami tidak akan lemah. Di saat kami merasa putus asa, galau, gelisah, Engkau Allah yang perkasa, Engkau penasehat yang ajaib, Engkau Raja damai, Engkau Bapa yang kekal bagi kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan yang besar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan perlindungan-Mu melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Puji Tuhan untuk kebersamaan saya dengan ibu-ibu semua di Korda, Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan oleh Tuhan sekali lagi untuk merayakan Natal di tahun 2020 ini secara virtual. Kami percaya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau sudah menjelma menjadi manusia, Allah Immanuel, Allah yang tetap menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan dalam ibadah pada saat ini Tuhan boleh memuliakan Tuhan dan dapat memberkati kami sekalian. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, negara Republik Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati negara kami. Biarlah negara ini tetap ada di hati Tuhan, sehingga negara ini boleh diperkenan oleh Tuhan. Pakailah pemimpin negara dan bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil, para menteri dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan pakai mereka untuk memimpin negara dan bangsa kami. Demikian juga gereja Tuhan yang ada di Indonesia, dari semua organisasi yang ada, biarlah Tuhan memberkati semua denominasi gereja yang ada, sehingga dapat memasyurkan nama-Mu ya Tuhan di negeri kami yang kami cintai. Demikian juga para hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang ada di negara ini terus diberkati Tuhan, berserta dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada, sehingga kesejahteraan boleh terjadi di negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui Natal ini kasih-Mu melanda Indonesia, sehingga kami boleh merasakan kedamaian dan ketentraman di negeri kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau Allah Immanuel turun menaungi negara dan bangsa kami. Demikian juga gereja Tuhan, seluruh masyarakat yang ada, orang-orang percaya terus dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Corona, gara-gara corona, aku nggak bisa utak-atik HP.
nggak bisa hubungin teman. Soalnya bos aku di rumah mulu nih. Bapak nggak kerja, ibu nggak ke gereja, nggak arisan. Corona. Maaf Bu, ibu ada ya? Kenapa kamu, Nem? Bu, mau tanya nih. Emang benar virus corona itu berasal dari kelelawar? Katanya sih, tapi pasien nomor 0 belum diketahui kok. Emang ada nomor 0 Bu? Walah kamu tuh, makanya lihat TV, dengerin berita. Pasien nomor 0 itu pasien yang pertama kali tertular. Tapi benar Bu, kalau virus corona itu tertular dari hewan? Menurut berita sih, virus corona itu bersifat zoonotik. Dia bisa menularkan melalui manusia dan juga hewan. Lah, tetapi di kampung saya Bu ya, kelelawar itu dibacem, dimasak lalu dimakan. Tapi nggak pernah yang meninggal gara-gara kelelawar bacem. Walah kamu itu, apa sih yang gak kamu makan? Semua kamu makan. Oh iya Bu, ini melancang nih. Bapak apa udah berhenti bekerja Bu? Nggak pernah lagi keluar dari rumah? Apa di PHK? Bapak lagi WFH 6. Emang WFH itu apa sih Bu? Diberhentiin dari pekerjaan? WFH itu bekerja dari rumah. Puji Tuhan, Nem, Tuhan Yesus baik. Di saat pandemi seperti ini banyak teman-teman Bapak yang diberhentikan dari pekerjaannya. Tapi tuh Bapak hanya disuruh bekerja dari rumah saja. Syukur atuh Bu. Kalau Bapak di PHK bagaimana nasib Inemnya Bu ya? Makanya kamu biar rajin kerjanya. Kalau disuruh tuh jangan ngomel-ngomel. Sekarang tuh banyak orang susah cari pekerjaan, Nem. Kamu juga harus rajin berdoa. Oh, Inem mah rajin Bu. Rajin bekerja. Lalu setiap malam itu Inem berdoa supaya Bapak kembali lagi bekerja seperti biasanya dan Ibu biasa lagi ke gereja. Jadi Inem enak kerja sendiri di rumah Bu. Ibu mau dipijitin? Ah kamu, kemarin Ibu minta pijit, kamu bilang capek, kelelahan. Oh ya Nem, nanti tanggal 22 Desember ada Natal WBI Korda Jawa Barat. Kamu ikutan ya? Boleh Bu, siap Bu. Oh iya Bu, ini mau tanya nih. Kemarin Ibu cerita temannya Bapak yang di PHK nasibnya gimana Bu? Ya mereka harus pintar putar otak Nem. Gimana caranya untuk menghidupi keluarga mereka. Seperti teman Ibu itu, Ibu Dewi, suaminya kan di PHK juga. Tapi sekarang dia jual sayur matang, laku banget Nem. Dia jualnya melalui online juga. Iya Bu. Tuh Nem, ada yang datang siapa? Coba lihat kamu. Ada Bu Dewi Bu, mari Bu silakan. Jeng, antar pesanan saya ya, sayur asem sama ayam kalasan. Iya, Ayo masuk duduk. maaf ya Nit, aku terlambat bawa pesanan kamu. Enggak terlambat, ayo duduk dulu. Enggak terlambat kok. Terima kasih loh kamu sampai nganterin sendiri. Iya sekalian, masih ada yang mau diantar kok dekat kompleks sini. Waduh, puji Tuhan, sekarang usaha kamu semakin maju ya Wi. Duh puji Tuhan Nit, Tuhan pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat untuk keluargaku. Di waktu pandemi seperti ini suamiku juga hilang pekerjaan. Tapi Tuhan Yesus menolong tepat waktunya. Dan juga catering aku meningkat. Puji Tuhan, bener Wi, Tuhan Yesus itu baik. Setiap orang yang berharap, anak-anak yang berharap dan percaya kepadanya, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Iya Nit, aduh aku juga berterima kasih kepadamu. Sudah ngasih kekuatan, terus menguatkan aku juga. Di waktu aku kesusahan, kamu selalu ada di dekatku dan selalu mendoakan aku. Sama-sama Wi. Oh ya Wi,
nanti tanggal 22 Desember ada ibadah Natal WBI Korda Jawa Barat. Kamu ibadah di sini aja ya, sama-sama kita melalui Zoom. Boleh ya, nanti itu aja ya, calling aku aja. Ya. Iya. Nit, aku mau pamit dulu nih. Aku masih mau antar makanan ke tempat lain. Iya, hati-hati ya Wi. Terima kasih. Salam buat keluarga di rumah. Iya, Tuhan sama-sama. berkati. Terima kasih. Nem, sini Nem. Ibadahnya udah mau mulai nih. Iya Bu. Tuh dengar firman Tuhannya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada WBI Korda Jabar. WBI Korda Jabar, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom wanita-wanita WBI Korda se-Jawa Barat, dari Korwil 1 sampai dengan Korwil 4. Terima kasih sudah hadir dalam perayaan Natal virtual WBI Korda. Sekarang saya ingin kita semua menutup akan ibadah raya kita perayaan Natal WBI Korda, dan saya ingin mengajak kita semua berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami meskipun hanya lewat virtual, dan kami boleh merayakan Natal, perayaan Natal bersama-sama WBI Korda se-Jawa Barat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena sampai saat ini Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kemenangan dalam menghadapi tantangan hidup ini. Kami terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami lewat hamba-Mu Ibu Ike Tuhan. Terima kasih, kami percaya firman-Mu yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu termeterai di hati dan pikiran kami, dan kami boleh bawa pulang untuk kami boleh praktek bersama-sama. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan, meneguhkan kami bahwa Engkau Allah Immanuel yang senantiasa memberikan jalan keluar di tengah-tengah kami menghadapi kesulitan. Dan kami juga mengucap syukur Engkau Allah Immanuel yang memberikan kami masa depan yang penuh dengan cerah Tuhan, penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang memberikan kami sukacita. Di tengah-tengah kesulitan apapun kami boleh bersukacita, karena sukacita itu Engkau berikan kepada kami dalam hidup kami, di hati kami. Karena kami tahu Engkau Allah Immanuel menyertai kami. Meskipun ada kesulitan, ada penderitaan, tapi Engkau selalu menolong dan memberikan jalan keluar bagi kami. Dan Engkau Allah perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, hikmat-Mu menyertai pemerintah kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri, kabinet, jajarannya. Engkau berikan hikmat bagi mereka, berikan kesehatian dalam mengatur negara ini, memimpin negara ini, supaya negara ini bebas dari penularan COVID-19. Bapak, kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan, dan Engkau berkati seluruh rakyat Indonesia, sehingga mereka diberikan
hati yang taat untuk sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan sehingga pandemi yang ada di negara kami segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa secara khusus untuk para wanita Bethel Indonesia se-Jawa Barat. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua boleh bergandengan tangan satu dengan yang lainnya untuk melayani pekerjaan-Mu yang Kau percayakan bagi kami semua. Karena kami tahu Engkau memberikan kekuatan, Engkau mengurapi kami dan memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus. Dan semua jemaat yang Kau percayakan bagi kami, yang kami gembalakan Tuhan, Engkau berkati, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan kekuatan kemenangan dalam menghadapi kesukaran hidup ini di dalam nama Yesus. Hikmat-Mu menyertai seluruh umat-Mu, seluruh para wanita Bethel Indonesia, khususnya Jawa Barat, sehingga semua tampil sebagai pemenang di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami, Ibu Ike Tuhan. Biarlah Engkau berkati pelayanannya, berkati dia sebagai ketua WBI di Indonesia ini Tuhan. Para stafnya Engkau berkati Tuhan. Berkati juga keluarganya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Demikian juga kami mau berdoa untuk ketua Korda kami, Ibu Pendeta Vina Tuhan. Engkau berkati dia. Hikmat-Mu menyertai dia Tuhan dalam memimpin wanita Bethel Jawa Barat. Dan juga para ketua-ketua Korwil Tuhan. Korwil 1, 2, 3, dan 4. Engkau urapi Tuhan, Engkau berkati. Supaya kami boleh bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Yang Kau sudah percayakan bagi kami. Demikian juga Tuhan, Engkau berkati setiap ketua-ketua WBI Tuhan di gereja lokalnya masing-masing. Supaya banyak wanita yang dibawa kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun masalah persoalan yang mereka hadapi, Engkau hadir Tuhan. Engkau Allah Immanuel menyertai para wanita-wanita Bethel Indonesia. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang para wanitanya Allah, mari arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita, serta penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang diberkati di dalam nama Yesus katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.